Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Melina Siahaan, NDH 10, golongan 3, angkatan 4, kelompok 1, Latsar CPNS, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan mereview jurnal learning pribadi dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus oleh pembimbing saya, yaitu Hajah Reni Setiasih SH.MH. Baik, langsung saja saya mulai. Untuk pembelajaran pertama, itu kita tentang agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah sinkronus, yaitu kita melakukan pembelajaran melalui Zoom. Awal pembelajaran adalah perkenalan dengan pembimbing saya, yaitu Hajah Reni Setiasih SH.MH. Lalu setelah kita memperkenalkan diri, kita diminta untuk menyebutkan atau menjelaskan cita-cita apa yang akan saya capai ke depannya. Lalu dari perkenalan dan menyebutkan cita-cita, kita belajar tentang kesiapan bela negara, yaitu wawasan kebangsaan. Nah, dari wawasan kebangsaan tersebut ada kegiatannya, yaitu kita menerapkan nilai berakhlak, nilai-nilai berakhlak atau core values ASN, yaitu berorientasi pelayanan, loyal, akuntabel, adaptif, kompeten, kolaboratif, harmonis. Nah, lalu kita melihat kegiatan tersebut di lingkungan kerja kita. Kita analisis isu-isu atau permasalahan yang ada di lingkungan kerja kita, dan dari isu tersebut kita sebagai ASN harus mempunyai sifat smart ASN dan manajemen ASN untuk menyelesaikan isu tersebut dan akhirnya memberikan gagasan kreatif atau solusi dari isu tersebut. Manajemen ASN itu terbagi menjadi 3 subbab. Dari penjelasan ini dapat dilihat hasil presentasi atau PPT PowerPoint yang ada di belakang layar, yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik. Kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, di sini kita semalam menyebutkan apa saja kewajiban atau hak dari ASN dan apa saja hal yang tidak boleh kita langgar. Nah, untuk semalam pembelajaran melalui Zoom kita banyak diskusi, yaitu ada yang bertanya tentang apakah kita bisa mengikuti pemilu dan apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan saat pemilu tersebut. Nah, dari situ kita menjelaskan bahwa ternyata sebagai ASN kita tidak boleh ikut campur untuk politik, untuk urusan politik itu dilarang. Lalu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ada konsep sistem merit dan kelembagaan dan jaminan sistem merit. Dan yang subbab ketiga ada mekanisme pengelolaan ASN, terdiri dari manajemen PNS dan P3K, lalu pengelolaan JPT, organisasi sistem informasi ASN, dan penyelesaian sengketa. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya itu kita lebih diberikan ilmu tentang bahwa menjadi ASN itu kita harus cakap literasi digital. Nah, kita harus bermain digital dengan penuh tanggung jawab. Di situ diberikan materi tentang peta jalan literasi digital, indikator penyusunan, peta jalan literasi digital, lalu lingkup materi digital, dan banyak tentang literasi digital. Jadi kerangka kurikulum literasi digital itu terdiri dari 4 pilar. Pertama, digital skill, kedua, digital culture, ketiga, digital ethic, 4, digital safety. Nah, untuk tugas terakhir itu kita membuat video tentang manajemen ASN dan smart ASN, dimulai dengan menyanyikan bersama Mars Corpri di unggahan YouTube. Itu dapat kita lihat dari unggahan saya sebelumnya, ada bernyanyi bersama satu kelompok menyanyikan Mars Corpri.
Lalu pembelajaran selanjutnya itu sinkronus lagi. Kita belajar tentang agenda 3, melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu tentang kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Nah, di sini kita diberi penjelasan tentang etika bermain digital, lalu cakap bermain digital, dan aman bermain digital, budaya bermain digital, lanskap digital internet dan dunia maya, kategori mesin komputer, lalu 3 tahapan kerja mesin pencari informasi, etika berinternet, informasi hoax, dan keunggulan untuk transaksi menggunakan teknologi digital. Nah, dari sini kita banyak membahas atau menekankan tentang etika bermain internet. Kenapa? Karena menurut saya dan menurut kami saat itu, untuk pembelajaran tentang digital itu kami sebagai ASN yang usianya itu kan maksimal 35 tahun. Jadi insya Allah cakap aja untuk tentang digital itu, sudah mengetahui tentang software, mengetahui hardware, mengetahui komputer, sejarahnya, dan lain-lain. Jadi kita ditekankan tentang aman bermain digital dan etika bermain internet. Oke. Jadi etika itu berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Nah, maksud dari etika bermain internet ini, kita sebagai penerima manfaat dari internet tersebut harus bisa menyeleksi mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Jadi di sini ditekankan bahwa tidak menghindari dari adanya hoax. Dan kenapa itu sangat penting? Karena dari slide selanjutnya itu bahwa masyarakat telematika 2017 itu bahwa 1.146 responden atau 44,3% menerima hoax setiap hari, sedangkan 17,2%-nya menerima lebih dari 1 kali dalam sehari. Nah, jadi untuk bermain dalam internet ini kita harus menghindari segala macam hoax, apalagi kita sebagai ASN dituntut untuk menjadi ASN yang smart dan bisa memberikan manfaat kepada lingkungan kerja kita dan lingkungan masyarakat kita. Pertama ya tadi tentang menyeleksi berita yang benar dan yang salah. Jadi jangan asal menyebarkan berita sembarangan. Dan hal berita tentang hoax ini juga baru saja di lingkungan kerja saya rasakan sendiri, yaitu ada info atau berita melalui WhatsApp, dan berita tersebut sangatlah tidak benar karena memberitakan tentang adanya varian Omikron di sekolah SMA Negeri 2 Paringin. Sedangkan hal tersebut sangatlah tidak benar dan kita tidak tahu juga mencari sumbernya dari mana, dan pihak sekolah merasa sangat dirugikan karena faktanya bahwa Satgas Covid di Balangan sendiri belum memberikan keterangan atau info bahwa Omikron itu sudah masuk di Kabupaten Balangan. Nah, jadi berita ini sangat merugikan sekolah kami waktu itu ya, di awal PTM terbatas, yaitu bulan Februari lalu. Tapi dari negatif tentang hoax itu ada juga manfaat atau keunggulan internet, yaitu salah satunya dalam transaksi. Jadi seperti sekarang ini aplikasi itu sangat memudahkan kehidupan kita sehari-hari, dari belanja online, dari aplikasi Gojek, GoFood, dan banyak macamnya. Membayar pulsa, membayar tagihan listrik, bayar tagihan BPJS, semuanya bisa sekarang dilakukan di satu aplikasi di handphone. Nah, jadi itu saja tentang penjelasannya. Lalu kita diberikan tugas individual ya tadi tentang analisis dampak yang ada di isu yang ada di sekolah kita. Lalu kita lakukan analisis dampak dan kita carikan solusi atau gagasan kreatifnya. Dan ini tugas yang selanjutnya adalah tentang membuat video learning journal pribadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.